Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Rumah Belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Bab 3. Menyampaikan ide melalui anekdot. Untuk kelas 10, SMA, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan. Dengan mempelajari bab ini diharapkan siswa 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. 4.5 menginstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Tahu kenapa komika lucu? Ya, kelucuan, sindiran, kritik, dan permasalahan keseharian terdapat dalam candaan komika. Pastilah kalian mengira teks anekdot dan teks humor itu sama. Tidak. Keduanya memang jenaka, namun teks anekdot menyindir orang lain dengan candaan. Untuk lebih jelas, ini kata kunci definisi dari teks anekdot. 1. Cerita. 2. Menarik. 3. Lucu. 4. Sindiran atau kritik. 5. Unik. Ya, ini tujuan teks anekdot, menyampaikan kritik dengan humor yang tersirat. Bab 3. Anekdot, kritikan, dan nasihat dalam balutan humor menghibur. Kita bagi menjadi 5 bagian. A. Definisi, ciri, dan jenis anekdot. B. Mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. C. Menyampaikan makna tersirat dalam teks anekdot. D. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. E. Menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. A. Definisi, ciri, dan jenis anekdot. Pengertian anekdot. Anekdot dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ciri-ciri anekdot: menceritakan orang penting, menyindir, menggelitik, mengandung humor, memiliki tujuan tertentu, kisah menyerupai dongeng, cerita terhubung umum dan realistis. Jenis anekdot: berdasarkan peristiwa, berdasarkan tokoh, berdasarkan tujuan. B. Mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Pertama, mendata pokok isi anekdot. Kedua, cara mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Mendata pokok-pokok isi anekdot. Membaca teks anekdot dengan seksama. Mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat, serta mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Membaca teks anekdot dengan seksama. Mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. C. Menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Langkah-langkah menentukan makna tersirat anekdot. A. Membaca secara keseluruhan teks anekdot. B. Memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. C. Menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. D. Menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari teks anekdot. D.
menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, terdiri dari struktur dan kebahasaan. Struktur teks anekdot: pertama, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kebahasan anekdot: menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi waktu, menggunakan kalimat tanya, menggunakan kalimat imperatif, menggunakan kalimat seru. Menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Pertama, menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda. Kedua, menyusun teks anekdot. Ketiga, menceritakan anekdot secara lisan. Langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot. Pertama, membaca isi anekdot dengan seksama. Kedua, memahami jalannya cerita. Ketiga, mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Keempat, menceritakan kembali dengan pola dialog ke narasi atau narasi ke dialog, berbeda dengan tetap memperhatikan unsur-unsurnya. Langkah menyusun anekdot: pertama, mengamati lingkungan sekitar. Kedua, menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Ketiga, menentukan sesuai yang ingin dikritik. Keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Kelima, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tertentu di dalamnya. Aspek yang diperhatikan dalam menceritakan anekdot: pertama, sikap badan. Kedua, suara. Ketiga, kewajaran sikap. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Demikian materi ini kami sampaikan. Semoga para siswa dapat memahami materi singkat ini. Buku ini pun kami pakai sebagai buku tambahan pembelajaran. Terima kasih. Silakan beri tanda jempol ke atas, komentar yang membangun dan bermanfaat, serta jangan lupa subscribe bagi yang belum, sehingga kami lebih bersemangat dalam berkarya. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang, insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.